Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum intelektual. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan logika kaitannya dengan ilmu. Ya, konten ini hanya sebatas konten teman ngopi, teman kita ngemil di pagi hari, siang hari, atau di sore hari. Tidak terlalu berat-berat amat. Jadi kita sambilan ngopi, sambilan ngemil, sambilan merokok, sambilan kita diskusi tentang ilmu kaitannya dengan logika atau logika kaitannya dengan ilmu. Agar diskusi kita mencapai kesimpulan, ya, kita batasi dulu ilmu yang seperti apa, ya gitu. Kalau logika, ya jelas logika itu adalah aturan-aturan berpikir agar berpikir kita bisa mencapai pada ketepatan dan kebenaran. Nah, ilmu di sini yang saya maksud adalah ilmu melalui 3 tahap atau ilmu yang terindrai. Ilmu yang terindrai melalui 3 tahap, yaitu mengumpul data, menggambarkan data itu, lalu menjelaskan data-data yang kita dapatkan itu lewat kemampuan indera kita. Nah, data itu apa? Oke, data itu adalah fenomena, gejala, atau kejadian di alam semesta ini yang kita kumpulkan, kita uji, ya, kebenarannya, lalu hasil ujian kita itu jadi teori. Teori nanti diuji lagi, begitu seterusnya. Jadi yang terindrai saja, ya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan kaitannya logika dan ilmu? Nah, begini. Kalau logika dan ilmu ini itu adalah gerak langkah pikiran kita berdasarkan data tadi yang mau kita jelaskan. Ya, dengan logika sebagai aturan pikiran kita, geraknya itu kita mengikuti gerak alam, maka hasilnya nanti itu logis. Kita katakan, oh itu logis. Nah, kalau gerak pikiran kita dengan ilmu yang sudah kita kumpulkan tadi untuk kita jelaskan, itu tidak mengikuti gerak alam atau realitas di luar diri kita, ya kita katakan itu tidak logis. Sederhananya begini, saya kasih contoh, mungkin diskusi tidak akan berjalan dengan baik kalau tanpa contoh, ya. Rokok. Kalau saya katakan begini, dalam pikiran saya, rokok kalau dimasukkan di dalam air, dia tidak akan basah dan apinya tidak akan mati. Nah, apa tanggapan teman-teman? Ya, jelas. Kamu akan katakan bahwa itu tidak logis. Kalau rokok, ya, kalau dimasukkan ke dalam air, pasti mati lah. Kenapa Anda katakan tidak logis? Ya, karena dia melawan gerak alam. Air dan sesuatu yang berpotensi basah ini, ya pasti basah. Beda halnya kalau saya katakan, jika batu kita lempar ke atas, pasti jatuh ke bawah. Nah, Anda pasti katakan, itu logis. Tapi kalau saya katakan, ya batu kalau lempar ke atas, dia jatuhnya ke atas. Nah, itu tidak logis. Kenapa? Karena pernyataan saya tadi, berdasarkan hasil logika, hasil aturan berpikir, dan data-data yang terkumpul di dalam pikiran saya, itu tidak mengikuti geraknya alam semesta ini. Sehingga kita katakan itu tidak logis. Sementara yang logis ketika dia itu mengikuti gerak alam semesta, atau kita sebut mengikuti realitasnya. Seperti itu. Ya, sambilan ngopi, ya, mungkin tidak terlalu berat. Nah, teman intelektual, artinya jika demikian, logika dan ilmu itu seperti dua mata koin, ya kan, dua mata koin yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, kalau kita pisahkan berarti ya koinnya tidak bermanfaat, ya, gitu. Jadi ilmu tadi, ya kan, ilmu tadi yang saya sudah batasi, yang terindrai. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau teman-teman yang baru belajar tentang pengantar logika,
ya kan? Ini mengantarkan teman-teman untuk memahami dua hal tersebut. Hubungan antara ilmu dan logika atau logika dengan ilmu. Saya kira begitu ya teman ngopi kita pada kesempatan ini. Semoga itu bermanfaat. Jadilah intelektual. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.